Halo teman-teman, saya Dika, kembali lagi di Gatik Channel. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah gaming controller, yaitu ini adalah sebuah Force GC30 dari brand MSI, yang dimana controller satu ini dia sudah support dengan wireless, yang bisa teman-teman dapatkan di toko-toko online dengan harga kurang lebih sekitar 800 ribuan. Nah teman-teman, gaming controller satu ini tuh memang bisa dibilang cukup mahal, yang dimana sekarang ini mungkin teman-teman lihat di toko-toko online untuk gaming controller yang sudah support dengan wireless yang itu dijual oleh brand-brand lain tuh banyak yang bisa kita dapatkan dengan harga yang cukup miring. Oke, mungkin langsung saya akan bahas untuk gaming controller satu ini. Di dalam kotaknya ini itu dia berisikan satu gaming controller, lalu ada sebuah kabel USB dengan panjang 2 meter, lalu ada kabel OTG itu untuk menghubungkannya ke Android dengan panjang 30 cm. Lalu ada sebuah USB dongle untuk menghubungkan controller ini. Lalu ada juga tambahan di pad cover dan buku panduannya sendiri. Nah, untuk desainnya ini itu bisa dibilang desainnya cukup mirip dengan punya Xbox. Dan gamepad ini sendiri pun dia terbuat dari bahan plastik yang terlihat cukup solid lah, dengan warna hitam black metal, serta ada warna merah yang memang ini melambangkan ciri khas dari brand MSI itu ya. Nah, untuk gamepad ini sendiri itu dia beratnya sekitar 212 gram, yang menurut saya ini tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan untuk kita pegang. Dan pada bagian sisi kanan dan sisi kiri gamepad ini itu dia ada sebuah side grip yang bikin anti slip. Jadi pas tangan kita mulai berkeringat pun dia tidak akan terasa licin, dan untuk tombolnya sendiri itu dia terasa cukup enak ketika ditekan. Nah, untuk penataan tombolnya ini dia itu sama seperti punya Xbox, tapi pada bagian tengahnya itu ada sebuah space button yang multifungsi dengan logo naga, serta tepat di bawahnya itu ada LED indikatornya. Lalu pada tambahan di pad cover ini itu dia berbentuk bulat seperti koin yang terbuat dari bahan besi dan menggunakan sistem magnet. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir di dalam penggunaan D-pad tambahannya ini, karena dia tuh sudah menggunakan sistem magnet yang memang dia itu tidak gampang lepas lah. Tapi saya kurang suka sih untuk penggunaan yang berbentuk koin ini. Lebih senang saya menggunakan yang kayak bentuk ini. Karena controller ini dia itu sudah support dengan WiFi, tentunya pasti controller ini dia tuh memiliki sebuah baterai. Nah, untuk baterainya ini dia menggunakan baterai dengan kapasitas sebesar 600 mAh. Jadi untuk penggunaannya teman-teman bisa menggunakan controller ini itu saat bermain game dapat bertahan hingga 8 jam pemakaian. Dan juga controller ini sendiri dia sudah kompatibel dengan PC, PS, dan Android. Untuk pertama, saya akan mencobakan controller ini ke Android. Nah, untuk HP saya ini itu dia skinnya memang berbentuk 3D, jadi hiraukan aja lah ya. Untuk menghubungkannya itu kalian harus menggunakan kabel OTG seperti ini, dan juga kalian juga bisa menggunakan USB dongle-nya. Tapi kalau kalian mau menggunakan USB dongle itu kalian harus memiliki konverternya seperti ini. Dan juga saya akan mencoba controllernya itu di beberapa game seperti game Aspal 9, Shadow Fighter, dan Martial 2. Jadi teman-teman hanya cukup menghubungkannya langsung controller ini ke Android teman-teman, dan secara otomatis controller ini langsung akan terdeteksi karena memang controller ini itu sudah plug and play. Jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan setting pada controller ini. Tapi saya masih kurang paham kenapa controller ini dia tidak bisa pada game PUBG, atau mungkin memang controllernya sendiri untuk bermain PUBG Mobile dia itu ada settingan tambahan kali ya. Pada penggunaan di PC, controller ini sama seperti di Android tadi, itu sudah plug and play, jadi teman-teman pasang aja dan dia langsung bisa untuk teman-teman mainkan. Tapi biasanya itu seperti Game Pass, memang ada beberapa controller yang dia itu harus disetting dulu secara manual baru bisa kedeteksi sama gamenya. Tapi main menggunakan controller ini itu kita memang mendapatkan pengalaman yang berbeda daripada menggunakan mouse dan keyboard.
Apalagi pas saya coba pada game seperti GTA, Tekken, dan game-game balap. Controller ini juga itu dia memiliki sebuah vibrating atau yang bisa kita sebut dengan getar-getarnya yang ada pada bagian kiri dan kanan controller ini sendiri. Jadi vibratingnya ini dia akan bergetar dengan sendirinya, itu menyesuaikan dengan game yang teman-teman mainkan. Dan controller ini itu dia bisa digunakan pada game FPS seperti game Apex Legends, Fortnite, CSGO, Battlefield, dan FPS yang lainnya. Ya, tapi bagi saya sih agak terasa aneh ketika bermain game FPS menggunakan controller, karena mungkin saya sudah terbiasa juga bermain game-game FPS menggunakan mouse dan keyboard lah ya. Yang saya sayangkan dari controller ini sendiri itu dia masih menggunakan micro USB dan masih belum menggunakan USB Type-C seperti beberapa controller lainnya. Oh iya, untuk di PS saya tidak bisa menguji karena saya tidak memiliki PS untuk menguji controller ini sendiri apakah bisa atau enggaknya. Ya, mungkin itu saja video untuk Force GC30 dari brand MSI ini. Nah, jika teman-teman suka video ini, silahkan teman-teman tekan tombol like dan bantu channel kami untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Dan juga, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau saran kepada kami, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman cuci tangan, stay safe, stay at home, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.